Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my bro. Apa kabar? Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga kabarnya baik ya bro. Selalu sehat, sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah. Dan senantiasa kita berdoa semoga Allah meluaskan rezeki kita semua, rezeki yang halal, rezeki yang penuh barokah. Oke bro, kali ini HS Channel tertarik untuk menengok ke berita yang dilansir Detik News kemarin malam ya, atau tadi malam lah. Tetapi memang beberapa media ada yang baru melansirnya hari ini. Kali ini saya tertarik dengan Pak Anies ya. Kenapa begitu? Karena didasarkan kepada hasil survei ini Pak Anies itu termasuk kandidat yang paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena memang hasil survei mereka Pak Anies itu menduduki posisi ketiga ya, atau posisi yang paling bontot. Dan hampir seluruh lembaga survei itu menempatkan Pak Anies di posisi ketiga. Ada hal luar biasa dalam pemberitaan ini bro, karena Purnawirawan TNI Polri yang menamakan dirinya dari FKP 3 itu menyambangi kediaman Pak Anies Baswedan dan menyatakan dukungannya, walaupun ini bukan yang pertama kali pastinya. Mari kita lihat apa yang diberitakan oleh Detik News. Kita lihat bro, ini Pak Anies, ada Pak Sutioso ya, mantan gubernur DKI ya. Memang beberapa waktu yang lalu saya menonton video Pak Sutioso bercerita tentang Jakarta dan Pak Anies. Dan salah satunya yang saya sempat simak, beliau merasa beberapa cita-cita beliau itu terwujud dengan kepemimpinan Pak Anies di 2017-2022 silam. Ada juga Pak Letjen Purnawirawan Sunarko yang cukup berani ya kalau berbicara. Ada juga mantan menteri Pak Jokowi, Pak Fahrul Razi itu ada ya. Oke, kita baca saja dulu ya bro ya. Nanti kita coba reaksi sederhana saja. Jakarta. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan disambangi rombongan purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan FKP 3. Oh iya ya, namanya juga deket nih dengan koalisi. Koalisi KPP kan singkatan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kalau ini TNI Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan, mirip lah. Anies menyampaikan pertemuan dengan para purnawirawan TNI Polri tersebut untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dikerjakan. Ini bukan perjumpaan pertama, jadi ini adalah perjumpaan yang sudah berlangsung berkali-kali dan sekarang kita mulai melangkah pada hal-hal yang lebih praktis. Kata Anies pada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 7 kemarin. Purnawirawan Pati TNI Polri yang hadir adalah Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso, Laksda TNI Purnawirawan Dedi, Maijen TNI Purnawirawan Jul Effendi, Maijen TNI Purnawirawan Syaiful Rizal, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, Maijen TNI Purnawirawan Gadang, Marsda TNI Purnawirawan Iman Sudrajat, dan Irjen Polisi Purnawirawan Anas Yusuf. Ini mantan Wakapolri kalau nggak salah ya. Lanjut ya bro. Anies menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan para purnawirawan TNI untuk mendorong perubahan. Dia mengatakan agenda diskusi tersebut untuk menyatukan agar visi perubahan untuk Indonesia yang lebih adil bisa tercapai. Dan kita menginginkan Indonesia yang mandiri, yang berwibawa di gelanggang internasional, ujarnya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendasari kita bergerak bersama dan mengapa kita merapatkan barisan. Jadi terima kasih kami sampaikan. Tadi diskusinya sangat produktif
Dan mudah-mudahan nanti langkah-langkah ke depan bisa lebih produktif dan efektif lanjutnya. Dalam pertemuannya hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta periode 97-2002 ya, dan 2002-2007 Letjen TNI Purnawirawan Sutioso atau Bang Yos ya, biasa kita sebut atau kita panggil. Dia mengaku mendukung Anies karena tahu latar belakang dan track record dari Anies. Sip deh. Memang kita harus tahu track record ya untuk memilih itu. Track recordnya itu seperti apa, latar belakang kandidatnya itu seperti apa. Oke, lanjut. Memilih Pak Anies itu karena kita tahu latar belakang pribadinya, kan tahu. Semua capres itu kita harus tahu track recordnya. Apa yang pernah dikerjakan, dia punya success story nggak waktu menjabat, kata Sutioso. Nah ini dia yang membuat saya tertarik, ada success story-nya. Ketika menjabat dia tuh termasuk sukses atau tidak. Nah kalau misalnya di wilayah katakanlah gubernur ya, pejabat daerah tingkat 1 dikatakan sukses, maka bolehlah ya jadi diberikan peluang untuk memimpin negeri ini. Tapi kalau misalnya jadi gubernur saja tidak termasuk sukses, ya agak berat ya. Kita mempercayakan negeri ini yang jauh lebih besar, jauh lebih kompleks masalahnya, jauh lebih besar tanggung jawabnya kepada mereka yang tidak punya success story memimpin daerah. Itu menurut saya ya bro. Oke, itu menurut pendapat saya pribadi. Sutioso lantas menegaskan arti dari perubahan yang diusung. Menurut dia, membangun suatu daerah dibutuhkan keberlanjutan. Dia mengatakan perubahan yang dimaksud itu selalu dipelajari secara matang. Sutioso meyakini Anies akan mempelajari hal-hal yang sudah baik jika menjadi presiden nantinya. Kalau sudah baik tapi nggak dilanjutkan, ya digebukin banyak orang dia. Jadi jangan merasa kalau perubahan itu apapun diubah, tidak. Tetapi kalau kita melihat sesuatu itu memang pantas dilanjutkan, kita lanjutkan, ucapnya. Betul Pak Bang Yos ya. Kalau sudah baik ya dilanjutkan dong ya. Masa sudah baik kok tidak dilanjutkan ya. Main ubah saja. Saya setuju ya. Dan nah ini menarik nih apa yang disampaikan Pak Sutioso ini atau Bang Yos ini ya. Karena menarik karena kalau menurut saya, kalau kita mengusung seorang kandidat, itu jangan membabi buta, jangan ibaratnya mengkultuskan, sehingga apa yang dilakukan, track recordnya seperti apa, karena sudah dikultuskan, didukung aja. Kita lihat track recordnya dulu dan nilai yang diusungnya. Jadi kalau menurut saya, yang terpenting adalah mengusung nilainya. Nilai yang diusung oleh kandidat tersebut itu apa? Oh ternyata keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang betul-betul sudah dibuktikan dengan track recordnya. Bukan di mulut saja, bukan hanya sebatas teori begitu. Tentu saja kita menginginkan seorang pemimpin yang memiliki misi nilai yang betul-betul nantinya bisa menjayakan Indonesia, mensejahterakan rakyatnya dalam berkeadilan ya, tentu dalam bingkai keadilan. Begitu. Oke, kita lanjut dulu deh. Lebih lanjut, Sutioso menjelaskan pihaknya akan mendatangkan para ahli untuk menilai kebijakan baik yang perlu dilanjutkan dan kebijakan tidak baik yang perlu dihentikan. Yes ya. Yang tidak baik ya hentikanlah, nanti rakyat tambah sengsara dong ya. Selain itu, Sutioso juga mengatakan purnawirawan yang hadir pada kesempatan kali ini dibatasi jumlahnya. Ya FKP 3 ini kan anggotanya banyak sekali ya bro. Dan para purnawan ini yang hadir memang kita batasi sebagian saja mengingat waktunya. Tetapi kita sebenarnya sangat besar jumlahnya. Itu saja imbuhnya. Ya di sini Bang Yos ya. Oke bro. Nah luar biasa ya kalau menurut saya. Karena ternyata Pak Anies didukung oleh para purnawirawan TNI, Jenderal TNI ya. Dan
Polri. Jadi luar biasa. Dan mereka yang tergabung dalam FKP 3 ini sepakat ya untuk mengusung perubahan yang perlu diubah, kira-kira begitu, dan melanjutkan yang baik. Saya kira saya sepakat ya untuk ini, bahwa yang terpenting itu semangat perubahan itu bukan membabi buta ya, semua asal diubah, tidak. Yang sudah baik lanjutkan dong ya. Jangan sampai yang sudah baik ditinggalkan, sedangkan yang sudah baik diubah belum tentu lebih baik. Belum tentu. Tentu saja ini melalui pengkajian dulu ya bro ya, tidak serta-merta dihentikan, tidak serta-merta diubah, tidak serta-merta juga dilanjutkan. Tapi kalau yang baik, saya kira baik dalam arti yang sebenarnya. Baik dalam arti yang sebenarnya ya dilanjutkanlah. Oke, itu saja bro. Singkat beritanya atau singkat ceritanya kurang lebih yang dilaporkan oleh Detik News hari ini. Semoga dukungan ini memberikan energi positif bagi Pak Anies dalam hal ini untuk betul-betul mengusung nilai perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sepakat bahwa apa yang diusung Pak Anies ini betul-betul bisa diperjuangkan, dan tentu saya tidak ingin terjebak mendukung seseorang dengan membabi buta kultus individu sehingga kalaupun salah tetap dibela ya dan jadi ewuh pakewu. Kalau kita mulainya sudah kultus ya ewuh pakewu. Jadi kalau memang harus diubah atau memang harus diubah karena kepemimpinan yang ngaco, ya harusnya kita ikut serta untuk bisa mengubahnya jika itu mampu ya. Karena apa yang terjadi sekarang kan, apa kita mampu ya mengubah kebijakan? Kan tidak juga. Kita hanya bisa mengamatinya saja. Oke ya bro ya, gitu aja. Semoga sehat selalu di sana ya bro ya, dan terima kasih sudah hadir di HS Channel. Semoga sehat selalu, sehat yang membawa manfaat, sehat yang diberkahi ya lahir dan batin. Demikian ya bro ya, salam buat keluarga, dan semoga rezeki kita terus diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.